Peninggalan MPM 21705 1081. Saya ingin menjelaskan program hutang. Di sini kita memakai tree, lalu kita pakai class node. Class node ini fungsinya untuk simpul dalam tree dan berisi pertanyaan dan juga jawaban iya atau tidak. Ini jawaban iya atau tidaknya masih kita isi kosong ya. Lalu juga kita definisikan fungsi iya dan juga tidak. Lalu ini pertanyaannya. Kalau rootnya tadi kita jawab yang ini tadi kita jawab iya, kita ke pendapatan tetap iya. Ini, apakah Anda memiliki hutang? Nah, kalau kita bilang iya, berarti kita lanjut ke tanggungan keluarga. Apakah Anda memiliki tanggungan keluarga? Kalau kita punya, kita lanjut ke utang iya. Ingin tahu hasilnya? Nah, itu hasilnya nggak dimasukin di sini, masukin di bawah. Nah, di transfer tree ini untuk rekursifnya. Kita ngeprint ini pertanyaan-pertanyaan tadi, node question tadi. Nah, terus kalau jawab iya, kalau jawab iyanya udah habis, Anda bisa meminjam. Kalau enggak ya ke ini node iya. Kalau ini juga kalau n ini tidak, kalau tidaknya habis, Anda tidak bisa meminjam. Selain itu kita kembali ke ini, ke node tidak. Selain itu masukan tidak valid. Statementnya hutang sama dengan brut hutang. Terus kita yang hutang itu tadi. Terus kita di sini manggil fungsi mainnya. Untuk perannya sendiri seperti ini. Selanjutnya di sini ada stack. Nah, di sini saya akan menjelaskan stack. Jadi untuk stack sendiri di sini stack di sini akan mengimplementasikan tumpukan bantal. Jadi untuk ini yang pertama yaitu kita membuat sebuah kelas stack. Di dalam kelas stack ini kita membuat konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek stack baru pada implementasinya. Nah, dalam stack ini kita memiliki beberapa atribut items yang berupa list kosong. Lalu ada juga di sini ada isEmpty self yang di sini tuh digunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, jika panjang list itemnya itu panjang list itemnya itu sama dengan 0, maka stack dianggap kosong. Nah, dan jika
stack itu kosong, maka metode akan mengembalikan true. Jika tidak, maka stack dianggap tidak kosong dan metode akan mengembalikan false. Lalu ada push, di sini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack. Elemen baru itu diletakkan di akhir list atau item. Lalu ada pop shelf yang digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Nah, metode ini akan menghapus elemen teratas dari list item menggunakan metode pop dan mengembalikan elemen tersebut. Jika elemen kosong, metode akan mengembalikan none. Lalu ada pick, metode ini digunakan untuk mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Metode ini juga akan mengembalikan elemen terakhir dari list item. Jika stacknya kosong, metode akan mengembalikan none. Lalu ada size. Di sini size digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen atau ukuran dalam stack. Nah, metode ini juga akan mengembalikan panjang list itemnya. Selanjutnya yaitu fungsi main. Fungsi ini yaitu fungsi utama yang akan dijalankan saat program di-run. Jadi di dalamnya itu ada objek bantal stack dari kelas stack yang dibuat. Lalu ada elemen bantal katun, bantal busa, lalu ada bantal bulu angsa, dan juga bantal kapuk yang ditambahkan ke dalam bantal stack menggunakan metode push. Selanjutnya yaitu fungsi pop yang dipanggil untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari bantal stack. Nah, elemen ini akan dicetak sebagai bantal yang diambil. Lalu ada fungsi pick ini dipanggil untuk mengambil elemen teratas dari bantal stack yang kemudian dicetak sebagai bantal teratas. Juga fungsi size juga ini dipanggil untuk mengambil ukuran stack atau jumlah elemen dalam stack dan akan mencetaknya sebagai jumlah bantal. Untuk hasil run-nya itu sendiri dapat kita lihat di situ. Bantal yang diambil itu yaitu bantal kapuk, lalu untuk bantal teratasnya itu ada bantal bulu angsa dengan jumlah bantalnya itu ada 3. Baik, mungkin cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Armi. Baik, saya Armi Yusnita, NPM 2217051156. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Di sini linked list ini tentang sebentar. Linked list ini list pengguna iPhone. Nah, di sini kelasnya ada kelas user, kemudian ada dev init. Dev init ini fungsinya untuk mendefinisikan metode init yang merupakan konstruktor dari kelas user ini. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek user. Di sini atributnya ada 3, yaitu ada nama, model, sama color. Ada 4 sama next user. Kemudian keempat atribut ini punya nilai awalnya. Next user ini kemudian diatur menjadi none. Kemudian kelas pengguna iPhone list
ini untuk mendefinisikan kelas dari iPhone user list. Kemudian di sini ada dev add user. Nah, di sini mendefinisikan metode init yang merupakan konstruktor kelas iPhone user list. Di sini konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek iPhone user list dengan atribut head, nah, yang merupakan referensi pertama dari linked list, yang kemudian diatur menjadi non. Pada add user ini itu untuk menambahkan pengguna baru ke dalam linked list. Metode ini menerima argumen nama, model, dan warna. Untuk membuat objek baru dengan nilai yang diberikan. Kemudian else ini jika linked list pengguna, maka objek atau user baru akan menjadi elemen pertama atau head dalam linked list. Kemudian bawahnya jika linked list sudah memiliki elemen, maka metode akan mencari elemen terakhir dalam linked list menggunakan iterasi melalui linked list menggunakan variabel current user ini. Nah, kemudian metode ini akan mencari elemen terakhir dengan mengecek apakah next user dari current user ini adalah non. Setelah menemukan elemen terakhirnya, maka objek atau user baru akan ditambahkan sebagai elemen berikutnya, yaitu next user ini, new user ini. Kemudian ini ada display user, yaitu display user ini dalam iPhone user list digunakan untuk menampilkan daftar pengguna iPhone yang ada di dalam linked list. Di sini print daftar pengguna kosong. Kemudian daftar pengguna kosong ini akan dicetak jika daftar pengguna tidak kosong, maka akan dicetak daftar pengguna iPhone jika listnya tidak kosong. Kemudian while ini akan memasukkan informasi seperti nama, kemudian model dan warna dari iPhone user itu. Kemudian di sini ada current user, itu akan diperbarui dengan pengguna berikutnya. Kemudian itu ada user list. Ini membuat objek user list dari kelas iPhone user list. Objek ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar pengguna iPhone. Di sini misalnya tambahkan list, itu ada name-nya ada Mita, kemudian modelnya ada iPhone 12 Pro, warnanya ada emas. Kemudian di sini kita menambahkan 3 user. Kemudian user yang kedua itu ada Army, user ketiga itu ada Devano. Kemudian
Kemudian ada display user, itu untuk menampilkan daftar pengguna iPhone yang tersimpan dalam linked list. Bawah lagi. Nah, ini adalah metode ini akan mencetak informasi pengguna seperti nama, model, dan warna. Outputnya seperti ini. Output yaitu keluaran dari user yang ditambahkan ini. Cukup presentasi dari saya. Saya akhiri. Cukup sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.